Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadila Octaviani dari Coca-Cola Euro Pacific Partners. Hari ini saya ingin sharing knowledge mengenai alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut sebagai APD. Jadi sebenarnya apa sih APD itu? Secara terminologi, APD atau alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian tubuh atau secara keseluruhan dari potensi bahaya di tempat kerja. Regulasi terkait APD ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang diantaranya berisi syarat-syarat K3 untuk memberikan APD, kewajiban untuk menunjukkan dan menjelaskan seputar APD kepada tenaga kerja baru, kewajiban dan hak tenaga kerja baru untuk memakai APD, dan lain-lain. Selain UU Nomor 1 Tahun 1970, regulasi mengenai APD ini juga diatur pada Konvensi ILO Nomor 120, UU Nomor 3 Tahun 1969, Perpenaker Trans Nomor 01 Tahun 1981, dan Perpenaker Trans Nomor 03 Tahun 1982. Dalam melakukan manajemen APD, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya, identifikasi dan evaluasi potensi bahaya, pemilihan yang tepat dan kesesuaian APD, diklat atau training, pemeliharaan alat pelindung diri, dan juga kesadaran manajemen dan pekerjanya. Setiap pekerja dan orang lain yang memasuki area kerja wajib hukumnya menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan atau pengusaha. APD juga harus memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI atau juga bisa mengikuti standar lainnya seperti American Standard, Euro Standard, dan juga Australian Standard. Nah, sebenarnya apa saja sih jenis-jenis APD itu? APD itu ada 8 macam. Yang pertama adalah alat pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, benda tajam, kejatuhan, atau benda-benda lainnya seperti radiasi panas, api, dan percikan bahan kimia. Nah, salah satu alat pelindung kepala itu adalah helmet. Yang kedua adalah alat pelindung muka atau mata berupa kacamata yang berfungsi sebagai pengaman untuk melindungi mata dari percikan bahan-bahan korosif, kemasukan debu atau partikel, lemparan benda-benda kecil dan panas, gas atau uap kimia, radiasi gelombang elektromagnetik, pancaran cahaya, dan juga benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Nah, salah satunya adalah goggles, face shield, dan juga spectacles. Yang ketiga adalah alat pelindung telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan dan percikan api atau logam panas. Contohnya yaitu adalah earmuff dan earplug. Yang keempat adalah alat pelindung pernafasan. Fungsinya adalah memberikan perlindungan organ pernafasan akibat pencemaran udara oleh faktor kimia seperti debu, uap, asap, kabut, dan lain sebagainya. Contohnya adalah respirator. Yang kelima adalah pelindung tangan. Berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari api, panas, dingin, radiasi elektromagnetik, bahan kimia, benturan, pukulan, goresan, dan infeksi. Contohnya adalah sarung tangan biasa, mitten, handpad, dan juga sling. Nomor 6 adalah pelindung kaki yang berfungsi untuk melindungi kaki dari timpaan benda-benda berat, tertuang logam panas, dan bahan-bahan korosif, penyakit kulit, tersandung, terpeleset, dan juga tergelincir. Contohnya adalah safety shoes yang pastinya disesuaikan sesuai dengan area kerja masing-masing. Nomor 7 adalah pakaian pelindung. Pastinya untuk melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi panas, dan juga api. Contohnya adalah overall dan juga apron. Yang kedelapan adalah tali dan sabuk pengaman. Digunakan untuk mengurangi resiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Contohnya adalah body harness. Nah, APD tersebut wajib digunakan ketika kita berada di kondisi-kondisi tertentu, seperti saat kita menggunakan alat-alat berat atau instalasi yang berbahaya, kontak langsung dengan bahan-bahan yang mudah meledak, korosif atau beracun, dan bekerja di ketinggian, ruang terbatas, dan juga ketika menyelam, dan masih banyak lagi. Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan berguna untuk kita semua. Saya Fadila dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!